Kisah Gala yang kini harus menjadi anak yatim piatu di saat usianya yang masih balita terus menuai simpati masyarakat dan juga sahabat serta teman-teman dari Vanessa Angel. Hingga muncullah galang donasi untuk rumah Gala yang digagas oleh Marissa Icha, yang mana hasil dari pengumpulan galang donasi tersebut sudah terwujud dalam sebuah rumah. Dan niat baik kepada Gala pun muncul dari yang lainnya, salah satunya adalah Medina Zain yang juga memiliki niat untuk memberikan Gala sebuah rumah. Namun, beberapa waktu yang lalu, Medina Zain sempat mempertanyakan dan merasa kecewa dengan kabar yang menyebutkan jika Haji Faisal menolak pemberian rumah dari dirinya. Maka, ketika mengetahui hal tersebut, Haji Faisal pun sontak terkejut dan memberikan klarifikasinya. Lalu seperti apa sebenarnya klarifikasi sesungguhnya? Benarkah Haji Faisal menolak pemberian rumah untuk Gala dari Medina Zain? Selain menanggapi kabar yang beredar tentang menolak rumah pemberian dari Medina Zain, Haji Faisal pun menanggapi rencana dan niatan dari Dodi Sudrajat yang ingin melaporkan Marissa Icha selaku penggagas donasi rumah untuk Gala ke Mabes Polri. Lalu seperti apa tanggapan dari Haji Faisal atas langkah dari Dodi Sudrajat tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nasib dan cerita kehidupan Gala yang saat ini harus menerima kenyataan jika kedua orang tuanya, yaitu Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, telah tiada, menuai banyak simpati dari masyarakat dan netizen. Dan karena banyaknya masyarakat yang bersimpati, hingga muncullah Marissa Icha selaku penggagas galang donasi untuk rumah Gala, yang pada akhirnya terkumpullah uang dari masyarakat dan kini telah berwujud menjadi sebuah rumah. Dan selain Marissa Icha, yang juga ingin memberikan Gala rumah adalah Medina Zain. Namun tersiar kabar, Medina Zain kecewa dengan salah satu pemberitaan yang menyebutkan jika Haji Faisal menolak pemberian dari Medina Zain. Mengetahui hal tersebut, Haji Faisal kembali meluruskan dan mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut tidaklah benar adanya. Lalu, seperti apa klarifikasi dari Haji Faisal? Berikut penjelasan sebenarnya. Saya udah bilang, kalau pemberian kepada anak yatim piatu, saya tidak bisa menolak. Dan itu akan saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya. Jadi jangan dikatakan saya akan menolak sesuatu, tidak. Tetapi ya, kita harus berpikir secara logika juga. Kenapa? Logika maksud saya itu begini. Kan ada juga yang butuh yang lain. Ya, sekarang Gala udah dapat rumah. Nah, sekarang kan ada yayasan. Ya sudah, rumah satu cukup lah. Daripada kita beli lagi rumah, nanti siapa yang akan menempati? Itu kalau saran saya. Masukkanlah duitnya itu ke yayasan. Nantinya kedepannya untuk Gala. Tapi kalau mau ngotot juga mau beli rumah, ya silakan belikanlah rumah. Buat Gala atas nama. Tapi udah ada obrolan belum Pak Haji Medina ke keluarga Pak Haji gitu? Saya nggak tahu namanya siapa yang mau beli rumah itu, saya nggak tahu. Nggak ada yang obrolannya sampai ke saya, nggak ada. Cuman ada orang nyampein ke saya nih, Pak Haji kalau mau bikin rumah semen berapa banyak, saya jamin Pak Haji memang ada nih WA ke saya. Tapi siapa orangnya saya nggak tahu. Tapi belum ada omongan dari Medina Zain ke Pak Haji? Nggak ada. Masalahnya gini Pak Haji, di Instagram sendiri, si Medina itu udah nunjukin kayak sertifikat tanahnya. Aduh. Nanti udah dibelikan dong. Udah nyampe belum ke Pak Haji? Nggak ada. Hanya saya berita-berita kayak gini aja baru. Belum ada saya dihubungi oleh seseorang yang mau membelikan rumah, siapa kayak itu saya nggak tahu, nggak ada. Berarti belum ketemu juga dengan Medina? Belum rasanya saya ketemu sama dia. Jadi intinya masalah rumah aku nggak mau jadi sengketa ya, karena salah satu pihak ada yang tidak setuju, it's okay, nggak apa-apa, itu bakal aku kasih ke orang yang membutuhkan.
Lagian sertifikatnya juga belum aku balik nama, masih di notaris, belum AJB, ya kan. Jadi nggak perlu diributin lagi, nggak perlu jadi gonjang-ganjing lagi karena salah satu pihak belum setuju gitu loh. Dan keputusan dari pengadilan pun hak asuhnya Gala belum keluar. Aku cuma bisa ngomong kayak gitu doang. Jadi aku minta doanya buat semua, mudah-mudahan cepet kelar lah. Nggak ada kompor di antara Om Dodi dan Papa Haji Faisal karena mereka dua-duanya orang baik. Aku kenal mereka dua-duanya orang baik, keluarga baik. Mudah-mudahan selesai dengan damai dan rumah yang dipermasalahkan ini segera selesai gitu ya. Tapi kan Pak Faisal kan nggak menolak, bukan bermaksud untuk menolak rumah itu. Nah, itu gimana? Lebih baik untuk Aku belum ketemu sama yang bersangkutan. Ya, jadi tanggapan Teteh gimana Tanggapan tuh? aku, nanti aku ketemu sama orangnya, aku mau ngobrol pas sebenarnya ini bener gak sih gitu. Jadi dari kedua belah pihak balance gitu loh. Ya. Artinya kan Pak Faisal itu kan ngebuka open banget untuk siapapun yang ingin memberikan donasi rumah dan segala macam gitu, Tapi Teh. sorry itu saya keluarganya gak ada yang balas WhatsApp aku. Ya. Maka, ketika Haji Faisal memberikan klarifikasinya terkait tersiar kabar jika dirinya menolak pemberian rumah dari Medina Zain untuk Gala, selanjutnya adalah Haji Faisal mengatakan jika dirinya sudah mendengar bahwa besannya, yaitu Dodi Sudrajat, ingin melaporkan Marissa Icha ke pihak Mabes Polri sebagai penggagas dari galang donasi untuk rumah Gala, yang menurut pihak Dodi Sudrajat, galang donasi tersebut tidaklah memiliki izin dari pihak terkait, sehingga ada ancaman hukuman pidananya. Menanggapi hal tersebut, Haji Faisal mengaku tidak habis pikir dengan adanya rencana dari pihak Dodi Sudrajat. Karena menurutnya, apa yang dilakukan oleh Marissa Icha tersebut merupakan sebuah langkah dan bentuk kepedulian dari Marissa Icha dan juga seluruh masyarakat yang sudah turut menyumbang kepada Gala, yang mana statusnya saat ini adalah menjadi seorang anak yatim piatu di tengah usianya yang masih balita. Ya, kalau menanggapi soal itu saya sendiri pun juga bingung ya. Kenapa ya? Kok sampai dilaporkan? Toh para netizen, para masyarakat kan menyumbang, bersedekah kepada anak yatim piatu. Dari awal saya sudah bilang, agar uang itu jangan sampai masuk ke rekening saya atau ke rekening manapun berseliweran. Salah seorang daripada teman almarhum berinisiatif untuk menyatukan di satu rekening. Ternyata duit itu berjumlah banyak sehingga inisiatif meningkat menjadi untuk pembelian rumah. Jadi di sini kalau di situ menurut saya tidak ada suatu kesalahannya. Mereka yang menyumbang, mereka yang bentuk ikhlas, tulus ikhlas mengharapkan ridho dari Allah. Tentu berharap kebaikan. Tapi kok ada pihak-pihak yang tidak merasa senang dan merasa tidak menerima dengan mencari-cari sesuatu yang bisa dibawa ke hukum. Bagi saya itulah kurang tepat. Kenapa? Karena masyarakat menilai, netizen menilai. Apa kata masyarakat? Kami rela kok. Apa Anda ikut nggak Anda di dalam itu? Kan begitu ya. Kami rela, kami ikhlas. Kami memberi anak yatim. Kami mengharap ridha Allah, kan begitu ya. Tak lain pada itu. Tapi kenapa ada pihak-pihak yang tidak senang? Nah, Allahu a'lam apa mereka ini ikut menyumbang, ikut bersedekah di situ atau apa, saya tidak mengerti. Ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas ini dilakukan seperti ini. Ini menurut pemikiran saya yang bodoh-bodoh ini. Kenapa? Karena ini buat anak yatim piatu. Bukan buat saya, buat anak yatim piatu. Ya. Dan telah terkumpul uang itu, dan untuk membeli rumah itu saya tambah. Jangan salah-salah ya, saya tambah duit itu. Dan tidak ada yang salah menurut saya di situ. Ya. Jadi boleh, kalau menurut saya kalau umpama dipermasalahkan, seharusnya kita saya nggak mau duit itu. Ini duit saya nih 2-3 M, mungkin bisa ya. Tapi kalau kita tidak memberi, masa pemberian orang kita permasalahkan? Itu menurut saya sih suatu sikap yang kurang tepat menurut saya. Netizen dan masyarakat, saya malah takut netizen dan masyarakat nanti menilainya jadi kesal ya, jadi kesal tersendiri, bisa kan? Bisa lah kan? Sudah ikhlas memberi kan? Ini saya baca nih, memang saya baca di sini. Berarti bisa dibilang sangat menyayangkan terhadap tindakan
Pak Dodi juga kan melaporkan. Iya, pokoknya orang-orang yang melaporkan, saya nggak tahu ya, cuman saya hanya dapat berita ada laporan. Jadi saya menyayangkan ini, benar, sungguh sangat saya menyayangkan sikap ini. Ini netizen saja, masyarakat ya. Saya banyak ketemu masyarakat di sana yang berfoto dengan saya di video. Itu semuanya itu, ini apa sih Pak Haji katanya? Saya bikin kesal saya nih Pak Haji katanya. Banyak yang begitu, banyak yang menyampaikan. Tolong Pak Haji, ini gimana cara berpikirnya? Kan untuk cucu nih Pak Haji katanya. Untuk cucu kan bukan buat Pak Haji. Ya saya bilang, saya alhamdulillah saya punya rumah, saya bilang saya. Jadi aduh, banyak orang yang menyampaikan secara langsung, WA saya secara langsung. Ini kami memberikan secara tulus dan ikhlas. Jadi kalau menurut saya dengan tulus ikhlas diberikan karena minta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ada yang nggak senang, nggak sewot? Saya jadi bingung di sini. Kok sekarang sampai persoalannya sampai ke Kementerian Sosial segala macam. Mana? Kalau nggak kemana? Iya, Kementerian Sosial. Ada apa? Ada apa? Adam aman aja ya. Aduh. Kalau kita berbicara masalah umpamanya katakanlah untuk menjatuhkan nilai si Gala apa ya, bukan si Gala, artinya nanti akan merusak citra si Gala kan gitu ya. Tidak, yang rusak itu kalau kita mau berpikir yang rusak kan citra saya sebenarnya. Kenapa rusak citra saya? Saya aja mau saya menerima. Kan seakan-akan orang nggak mampu saya kan. Tapi intinya bagi saya bukan di situ. Ini orang mau menyumbang buat cucu saya terima, kan ada efeknya. Tapi bagi saya enggak. Kenapa? Saya kan penilaian menurut saya menilai ini segi positifnya, karena ini orang memberi kepada Gala, orang memberi anak yatim piatu. Masa saya larang? Jadi kadang-kadang saya kurang memahami cara bagaimana cara logikanya. Saya nggak ngerti. Setelah tidak setuju dengan aksi dan sikap dari Dodi Sudrajat tersebut, Haji Faisal pun mengatakan bahwa sebaiknya aksi dan rencana dari Dodi Sudrajat yang ingin melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri sebaiknya diurungkan dan dibatalkan saja. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Marissa Icha sesungguhnya merupakan niat baik untuk menjamin masa depan Gala di kemudian hari, di mana saat ini dia sudah menjadi anak yatim piatu. Saya pada umumnya, saya kan juga nggak punya teman saya di Badingan. Saya kan orang Sumatera. Cuman ketemu sama teman Bu Anggi, sama teman-teman almarhum Febri, almarhum Panes. Ya banyak sih yang saya ketemu. Dan fans saya ya kan, ya istilahnya udah ada juga. Ada yang setiap ketemu minta foto, banyak, benar serius itu. Saya juga kaget. Saya pergi ke mall. Itu saya digerubungin, ini pada mau foto, ini pada mau, aduh kaget juga saya. Mungkin rasanya gimana sekarang Pak Haji ketika hidup jadi berubah, kayak karena jadi banyak fans dan banyak yang meminta foto gitu? Satu bagi saya yang menjadi menjadi catatan. Nah, sepertinya mereka memahami jiwa saya, memahami diri saya. Jadi sehingga mereka nilainya positif. Itu yang bagi saya yang sangat mensupport dan sangat mendorong saya bahwa apa yang saya perjuangkan ini memang sesuai dengan kehendak daripada para netizen dan masyarakat. Selain menyarankan untuk membatalkan serta mengurungkan niat dari Dodi Sudrajat tersebut, Haji Faisal mengatakan jika aksi galang donasi untuk rumah Gala yang digagas oleh Marissa Icha tersebut bukanlah merupakan tindakan yang memalukan dan bukanlah sebuah aib. Sehingga jika ada anggota masyarakat dan juga teman-teman serta sahabat Vanessa Angel yang bersimpati dengan kondisi Gala dan bermurah hati ingin membagikan rezekinya, maka tidak baik untuk ditolak. Saya kaget. Orang memberi sesuatu. Saya mohon maaf ya, jangankan cucu saya ya. Anak saya ya ketemu oleh orang umpamanya ya, karena dia menghargai saya. Oh, anak Pak Haji ya umpamanya. Ini saya kasih satu umpamanya. Apakah saya pantas marah? Kan enggak kan? Orang itu kan simpati, tergugah hatinya diberikan sesuatu. Masa saya larang? Bagi saya sih caranya nggak nyambung. Saya udah bolak-balik berpikir ya, saya baca ya, saya udah balik. Kenapa orang sampai tidak senang diberikan sesuatu kepada Gala? Apakah ini akan menjadi aib di Gala suatu saat? Bukan itu yang menjadi aib bagi Gala. Yang menjadi aib bagi Gala adalah mengangkat suatu cerita-cerita, suatu masa lalunya yang
orang tuanya yang tidak pantas kita kita bicarakan, kita tontonkan, itu yang menjadi yang akan menjadi aib bagi anak. Bukan ini malah akan melonggarkan cara hidupnya. Anak ini banyak butuh loh, banyak kebutuhannya nanti. Uang sekolahnya lah, uang ininya lah, uang itunya lah. Sekarang ada orang yang mau memberi, ya kita terimalah. Yang penting jangan masuk ke rekening kita. Artinya ini buat lo, ini buat kamu. Masuk ke rekening kita nggak apa-apa, tapi dikasihkan ke dia. Kita harus pertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Aduh ya Allah, saya jadi bingung di sini. Susah saya menjawabnya. Maka, jika Haji Faisal merasa tidak baik untuk menolak kebaikan dari semua pihak yang ingin membantu masa depan Gala, pendapat serupa juga datang dari pemuka agama yang memberikan support kepada pihak-pihak yang begitu peduli dengan nasib dan masa depan Gala. Hal ini dikarenakan Gala sudah menjadi anak yatim piatu di saat usianya yang masih balita. Sehingga jika seseorang menolong anak yatim piatu, tentu saja akan dibalas juga kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal kaitannya melakukan penggalangan dana untuk membantu seseorang, maka itu adalah perilaku yang sangat terpuji, di mana diawali dengan niat yang baik. Permasalahan niat juga disinggung oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, disampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya amalan-amalan adalah tergantung dengan apa yang diniatkan, dan setiap perkara tergantung dengan niatnya. Maka barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka di situ hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, ketika seseorang melakukan suatu amalan yang mana amalan ini diniatkan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang dia beramal soleh, maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang dia berbuat buruk, ya, maka kembali kepada dirinya sendiri. Wallahu fi aunil 'abdi madamal 'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya selagi hambanya menolong daripada orang lain atau menolong saudaranya. Ketika kita peka melihat kondisi orang lain yang mana memang perlu untuk dibantu, maka di situ kita wajib hadir dalam hal menolong dia. Kita wajib hadir menolong daripada orang miskin, wajib hadir untuk menolong daripada orang-orang yang kesulitan, wajib hadir untuk menolong daripada anak yatim. Di sini Islam mengajarkan kepada kita satu resepnya. Jikalau doa kita ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah kita wajib memperhatikan kesulitan orang lain untuk kita bantu. Ketika kita bantu orang lain, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajat kita, akan mengabulkan doa kita. Bagaimana mungkin doa kita bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena selama ini orang yang punya hajat, orang yang meminta pertolongan kepada kita, kita tidak peka untuk menolong mereka. Dan juga untuk Pak Haji Faisal, terus istiqamah dalam hal berbuat baik kepada Galaski, karena posisi Galaski adalah anak yatim, anak yang mana memang di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana posisi anak yatim. Di dalam hadis disebutkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasannya orang yang mengurus anak yatim akan mendapatkan ganjaran yang berlimpah-limpah, ganjaran yang banyak, mendapatkan posisi terdekat di hari kiamat, ya, dengan Rasulullah SAW. Betapa girangnya, bahagianya Rasulullah saat ada umatnya yang menolong daripada anak yatim. Masyarakat luas pun juga seperti itu, ya, harus peduli kepada anak yatim, siapapun anak yatimnya, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, ya, baik negara maupun masyarakat, ya, semuanya harus hadir untuk peka terhadap anak yatim. Kenapa? Rasulullah SAW sudah ditinggal ayahnya, ya, bahkan di masa kecilnya juga ditinggal oleh ibundanya, sehingga Rasulullah sangat tahu bagaimana kondisi anak yatim dan menganjurkan kepada umat untuk berkasih sayang kepada anak yatim. Pasti datang dan membawa bukti-bukti yang transparan mungkin. Siapa Kak Ica mungkin biar Pak Dodi juga takut nih. Dana. Jadi kalau misalkan sebenarnya gini, tahu aku ya,
harusnya kalau misalkan dilaporkan itu apabila aku menyelewengkan dana, apabila aku tujuannya aku tulis donasi rumah gala, ternyata aku nggak belikan rumah gala dan aku malah belikan mobil baru untuk aku. Nah, mungkin aku takut gitu. Sekarang donasi dibuat atas dasar teman-teman netizen yang mau. Selalu aku open. Dan alhamdulillah banyaknya donasi, itu Masya Allah, itu kan jalannya Allah. Ya setelah itu ya udah rezeki aja gitu. Kenapa harus dipermasalahkan? Dasarnya pertama kali kan aku memang berpikir ya gimana ya, gala sudah kontrakannya sudah mau habis. Setelah itu ya udah aku pikir teman-teman netizen banyak banget juga yang mau mengirimkan sesuatu, ya aku kasihlah tempat yang pas untuk memberikan gala dibanding kasih mainan, kasih baju-baju. Jika pihak Faisal mengatakan apabila dirinya merasa sangat heran dengan sikap dan aksi serta rencana dari Dodi Sudrajat yang ingin melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri, maka sekali lagi pihak Dodi Sudrajat pun menggelar konferensi pers dengan kembali menegaskan dasar hukumnya untuk melaporkan Marissa Icha. Disebutkan bahwa galang donasi yang digagas Marissa Icha tidaklah memiliki izin dari pihak berwenang dan berwajib, sehingga jika hal tersebut dilakukan tanpa memiliki izin, terancam kurungan pidana selama 3 bulan penjara. Karena kita tahu semuanya bahwa masyarakat simpati, empati, kita sangat menghargai dan menghormati semua yang dilakukan oleh masyarakat itu. Tapi juga harus diketahui bahwa terkait dengan donasi itu sendiri, ada undang-undangnya. Ada undang-undang nomor 9 tahun 61, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80, kemudian ada peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021. Itu sangat jelas sekali menjelaskan bahwa yang terkait dengan donasi seperti yang saat ini itu wajib harus ada izin. Dan saya bisa tunjukkan itu kepada teman-teman media semuanya bahwa itu harus ada izin. Bang, maaf sedikit. Izin dari Menteri Sosial karena ini berkaitan dengan donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Maka wajib. Karena itu ada sanksi pidana. Sanksi pidana itu 3 bulan kurungan. Nah, ini yang juga perlu kami sampaikan sehingga jangan sampai ada pihak-pihak merasa bahwa seolah-olah kami cuma hanya mengada-ada. Kemudian kemarin juga kami sempat menyampaikan bahwa saran daripada klien kami adalah meminta ketegasan daripada pihak Kementerian Sosial agar bertindak cepat, bertindak tegas, agar apa yang kemudian saat ini menjadi pergunjingan di publik itu agar segera dapat teratasi dan segera dapat terselesaikan. Nah, itu juga yang kemudian kemarin kami sempat diskusikan dengan beliau. Beliau pada prinsipnya juga tidak berkeberatan sebetulnya soal itu. Hanya saja kita tahu bahwa proses ini sudah sampai ke ranah hukum, sudah sampai ke tingkat peradilan. Nah, kalau memang ini diharapkan agar adanya mediasi, ya kita berharap pintu dan ruang itu ya ada dan ya bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa diskusikan dengan baik. Tapi ada hal yang juga ingin kami sampaikan bahwa klien kami juga selama ini sudah sangat merasa mumet sekali dengan berbagai macam pergunjingan di ruang-ruang publik terkait dengan tuduhan, terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan menjatuhkan harkat dan martabat beliau dan keluarga. Itu juga yang kita berharap ya publik tolong pahamilah bahwa tidak sesederhana yang kemudian dibayangkan oleh publik, dan kami juga sebetulnya tidak mencari sesuatu yang ribet di sini, mencari sesuatu yang tidak masuk akal. Kita cuma hanya berharap dari klien kami itu adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada Pak Haji Faisal itu juga menjadi bagian daripada hak dan kewajiban beliau, sehingga mereka sama-sama mengasuh, sama-sama membesarkan, kemudian sama-sama membina, menyayangi, mencintai Gala untuk hari ini dan ke depan.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.